Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imade Radit Edi Palguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah teman-teman, beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di negara kita, Indonesia. Nah sebelum itu, mengingat kondisi sekarang yaitu sedang mewabayanya virus corona, dalam video kali ini saya berkesempatan menghimbau kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara selalu menggunakan masker. Saya harap teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kekuasaan negara merupakan kewenangan untuk mengatur dan juga menjalankan kepemerintahan dalam suatu negara demi tercapainya cita-cita dan tujuan negara. Di Indonesia, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah. Nah teman-teman, secara global, bentuk kekuasaan terbagi menjadi dua bagian. Ada pembagian kekuasaan, dan ada juga pemisah kekuasaan. Nah di negara kita, Indonesia, menganut yang namanya sistem pembagian kekuasaan negara. Perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan dari sistem pembagian kekuasaan tersebut adalah agar untuk kedepannya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak, sehingga tidak terjadi negara yang otoriter. Selain itu, pembagian kekuasaan ini bertujuan agar kekuasaan dalam satu negara terbagi-bagi antar beberapa lembaga, dan lembaga tersebut melakukan koordinasi atau kerjasama, dan semua lembaga memiliki kedudukan yang sama atau sejajar. Nah teman-teman, penerapan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia tentunya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terbagi atas dua bagian, yaitu ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, di video kali ini kita akan membahas khusus tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal diatur dan terbagi menjadi 6 lembaga. Yang pertama ada lembaga konstitutif yang dipegang oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki 3 wewenang. Yang pertama, merubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Semua wewenang tersebut termuat dalam pasal 3 ayat 1, pasal 2, dan juga pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden. Nah, teman-teman, presiden memiliki 11 wewenang. Namun dalam video kali ini kita akan membahas 3 saja. Yang pertama, ada memegang kekuasaan pemerintahan yang termuat dalam pasal 4 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang termuat dalam pasal 5 ayat 1. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang termuat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah teman-teman, yang ketiga ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki beberapa wewenang yang diatur oleh undang-undang atau dasar hukum, di mana diantaranya yang pertama, memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang termuat dalam pasal 20 ayat 1. Yang kedua ada memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan yang termuat dalam pasal 20A ayat 1. Dan yang ketiga, memiliki 3 hak, yaitu hak interpretasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat yang termuat dalam pasal 20A ayat 2. Nah teman-teman, yang keempat ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa wewenang, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan juga memberi putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar yang termuat dalam pasal 24C ayat 1 dan 2. Sedangkan Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi dan juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang termuat dalam pasal 24A ayat 1. Nah, teman-teman, yang kelima ada lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara yang termuat dalam pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir ada lembaga moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia yang memiliki wewenang mengatur jalannya keuangan negara yang termuat dalam pasal 23D. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.